Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, Lebaran adalah momen kebersamaan yang identik dengan hidangan khas yang kaya rasa. Namun di balik kelezatan tersebut terdapat potensi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Berdasarkan berbagai sumber medis, lonjakan kolesterol pasca Lebaran merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Ini dipicu oleh perubahan pola makan dan aktivitas yang signifikan dalam waktu yang singkat. Melalui penjelasan ini kita akan memahami secara sistematis mengapa kolesterol bisa meningkat, bagaimana mengenali tanda-tandanya, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikannya secara efektif. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, tentu pertanyaan besarnya adalah kenapa kolesterol bisa naik pasca Lebaran? Nah, untuk menjawab hal tersebut penting untuk memahami kondisi tubuh setelah menjalani puasa selama Ramadan. Mengapa? Karena selama 1 bulan tubuh ini beradaptasi dengan pola makan yang lebih teratur dan frekuensi makan yang terbatas. Nah, ketika memasuki masa Lebaran terjadi perubahan yang mendadak. Tubuh yang sebelumnya berada dalam kondisi tertentu dipaksa beradaptasi dan akhirnya menjadi lebih sensitif terhadap asupan tinggi lemak dan juga gula. Nah, selain tubuh yang masih sensitif, ada hal lainnya yaitu rutinitas makan ketika Lebaran yang menjadi faktor utama. Hidangan Lebaran kan anak-anak pemirsa, misalnya apa saja? Ada opor, ada rendang, ada gulai bersantan, kemudian juga ada lagi konsumsi-konsumsi lainnya, misalnya adalah gorengan, kemudian juga kue manis yang berlebihan, dan di sisi lain juga ada aktivitas fisik yang cenderung menurun. Mengapa? Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk duduk dan juga bersilaturahmi tanpa diimbangi dengan olahraga yang cukup. Kemudian secara fisiologis lemak jenuh tinggi dan aktivitas rendah ini akhirnya bisa menyebabkan peningkatan kolesterol jahat atau LDL. Jadi pemirsa, LDL ini yang berlebih akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan akhirnya memicu aterosklerosis. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pola konsumsi tinggi lemak jenuh dan penurunan aktivitas fisik pasca puasa menjadi faktor utama meningkatnya kolesterol secara cepat setelah Lebaran. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lantas pemirsa, apa saja sih tanda-tanda kolesterol kita sudah tinggi? Sebenarnya cukup sulit ya, karena kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai kondisi tanpa gejala atau silent condition. Jadi banyak individu yang tidak menyadari kadarnya sudah tinggi hingga dilakukan pemeriksaan darah. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam praktik terdapat beberapa keluhan yang sering muncul. Setidaknya ada 4 tanda-tanda. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mudah lelah. Hal ini terkait dengan distribusi oksigen yang tidak optimal akibat aliran darah yang terhambat. Kemudian yang kedua adalah rasa pegal di leher dan juga pundak ini sering terjadi. Kondisi ini berkaitan dengan sirkulasi yang kurang lancar meskipun perlu dibedakan dengan faktor otot. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, ini juga kerap terjadi ya, sakit kepala, terutama di bagian belakang yang bisa terjadi akibat perubahan tekanan pembuluh darah. Kondisi ini sering berkaitan dengan hipertensi. Kemudian tanda-tanda yang terakhir adalah apabila Anda mengalami kesemutan, baik itu pada tangan maupun kaki. Ini juga menjadi tanda lain yang perlu diwaspadai karena mengindikasikan gangguan aliran darah perifer. Perlu diketahui pemirsa bahwa kolesterol ini tidak boleh dibiarkan. Kalau misalnya dibiarkan atau dalam kondisi lanjut, kolesterol tinggi ini bisa menyebabkan terbentuknya plak aterosklerosis. Plak ini nanti bisa menyempitkan pembuluh darah secara perlahan tanpa disadari. Dan apabila dibiarkan bisa meningkatkan potensi risiko penyakit degeneratif. Ini seperti apa saja? Jantung koroner, stroke, dan juga penyakit pembuluh darah lainnya. Oleh karena itu, pemeriksaan profil lipid secara berkala ini menjadi langkah penting, terutama setelah masa Lebaran. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah bahas ya mengenai mengapa kolesterol ini bisa naik, tanda-tandanya seperti apa. Sekarang saya akan memberikan sejumlah tips atau cara untuk bisa menurunkan kolesterol. Pada intinya adalah upaya menurunkan kolesterol ini harus dilakukan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Pertama, kita harus memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Mengapa? Karena serat ini larut membantu mengikat kolesterol di usus sehingga bisa mengurangi penyerapannya ke dalam darah.
Kedua, tolong kurangi santan dan juga gorengan. Lemak jenuh dan lemak trans ini berkontribusi terhadap peningkatan LDL. Jadi bagi ibu-ibu di hari kedua Lebaran ini mungkin bisa ya menggunakan metode memasak yang lebih sehat. Misalnya merebus, mengkukus, atau memanggang. Kemudian yang ketiga, ini juga penting banget pemirsa, yaitu wajib minum air putih yang cukup untuk mendukung metabolisme tubuh. Kemudian tips yang keempat, ini mungkin untuk kaum rebahan ya, yuk kita harus aktif melakukan olahraga. Rutin saja, nggak perlu lama-lama, cukup sekitar 30 menit per harinya. Aktivitas aerobik ini bisa meningkatkan HDL dan juga menurunkan LDL, menjaga berat badan agar tetap ideal, juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kolesterol. Dan yang terakhir adalah kita harus memilih untuk mengonsumsi protein sehat, misalnya apa? Ikan, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak. Pemirsa juga wajib membatasi daging merah. Nah, selain cara-cara ini dalam kondisi tertentu intervensi obat juga dapat diperlukan sesuai dengan rekomendasi dokter. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, masa pasca Lebaran ini merupakan momen transisi untuk kembali ke pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Kita sama-sama lihat ya. Yang pertama adalah atur porsi makan dengan prinsip gizi seimbang. Setengah piring sayur dan buah, seperempat protein dan seperempat karbohidrat. Kemudian hindari untuk makan di larut malam. Makan larut malam ini membuat metabolisme melambat karena tubuh bersiap istirahat, tapi justru ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya kalori jadi lebih mudah disimpan sebagai lemak daripada dibakar. Kemudian yang ketiga, ini sebagai bentuk deteksi dini, pemirsa harus melakukan cek kolesterol secara berkala. Dan yang terakhir, pastikan untuk istirahat yang cukup karena kurang tidur ini mempengaruhi hormon nafsu makan dan juga metabolisme, dan sebisa mungkin untuk mengelola stres dengan baik. Stres kronis ini dapat memicu pola makan yang tidak sehat dan mempengaruhi kadar lipid. Dengan pendekatan yang menyeluruh, niscaya risiko kolesterol tinggi dapat dikendalikan secara efektif. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, ini juga ada pernyataan yang relevan ya, yang kebetulan juga dikeluarkan di YouTube Kementerian Kesehatan di momen Lebaran ini, yaitu dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono yang menyatakan bahwa makanan Lebaran paling banyak mengandung kolesterol lauk dan juga santan. Perlu ditambah sayuran agar bisa menghambat penyerapan kolesterol di dalam usus dan akhirnya tidak terlalu banyak kolesterol yang masuk ke dalam tubuh. Pada intinya adalah kita harus tetap pilih-pilih makanan apa yang dikonsumsi, kita harus bijak. Jadi tetap bisa menikmati Lebaran tanpa pusing setelah itu harus ke rumah sakit karena sakit. Nah, pemirsa, peningkatan kolesterol pasca Lebaran merupakan hal yang umum, namun dapat dikendalikan. Caranya mudah, cukup memahami penyebab, mengenali tanda, dan juga menerapkan pola hidup sehat. Lebaran tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan jika dilakukan secara bijak dan juga seimbang. Jadikan momen ini sebagai titik awal untuk kembali ke gaya hidup sehat dan juga terukur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.